Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Dimanapun kita berada, kiranya Allah Immanuel selalu menyertai kita semua. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Yesaya 49 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakannya. Ayat ini adalah jawaban Tuhan atas keluhan Sion. Nah, Sion adalah bangsa Israel, umat Tuhan. Ketika mereka berada di dalam kesusahan, ketika mereka berada di dalam penderitaan, mereka berkata bahwa Tuhan sudah melupakan mereka. Tuhan sudah meninggalkan mereka. Dan jawaban Tuhan di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-15, Tuhan mengumpamakan dirinya seperti seorang ibu. Biasanya di dalam Alkitab Allah menggambarkan dirinya sebagai bapa. Tapi ayat ini Allah menggambarkan dirinya sebagai seorang ibu. Seorang ibu yang tidak melupakan bayinya. Seorang ibu yang tidak pernah meninggalkan bayinya. Kalau di dalam dunia seorang ibu bisa melupakan, meninggalkan bayinya atau anaknya. Tapi Tuhan menegaskan bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah melupakan dan membiarkan kita yang adalah umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali di dalam kita mengalami persoalan, masalah, penderitaan, bahkan sakit penyakit yang berkepanjangan, kita mungkin memikirkan bahwa Tuhan tidak lagi mengingat kita. Tuhan tidak lagi melupakan kita. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kembali kita bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah melupakan dan membiarkan kita. Ini adalah janji firman Tuhan dan janji ini sangat terbukti. Di dalam perjanjian lama ada seorang tokoh yang bernama Yusuf. Bapak Ibu Saudara, kalau membaca di dalam Kejadian 40 ayat 14, di situ dikatakan Yusuf berkata kepada juru minum raja, "Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini." Ini adalah permohonan Yusuf kepada juru minum raja. Ketika dia sudah membantu juru minum ini, Yusuf berpesan supaya juru minum raja ini tidak melupakan dia. Tapi justru di dalam ayat 23, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Jadi Yusuf berharap ketika juru minum ini sudah kembali kepada pekerjaannya sebagai juru minum, maka dia akan mengingat Yusuf. Tapi kenyataannya begitu pahit. Justru juru minum ini melupakan Yusuf. Bapak Ibu Saudara, ini juga yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita berada di dalam kesulitan, ketika kita berada dalam masalah, persoalan, kita mengalami hal-hal tidak mengenakan, seringkali kita berharap ada orang-orang yang sudah kita tolong itu bisa membantu kita. Dan inilah yang dialami oleh Yusuf. Ketika juru minum ini melupakan Yusuf, Tuhan tetap mengingat Yusuf. Tuhan tetap punya rencana yang terindah buat Yusuf. Buktinya setelah 2 tahun berlalu, maka Firaun bermimpi. Dan tidak ada yang dapat mengartikan mimpi Firaun. Kemudian juru minum ini ingat akan Yusuf. Dan ketika Yusuf dipanggil, Yusuf menceritakan mimpi Firaun. Dan di situ kita lihat bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan punya waktu yang terbaik untuk mengangkat Yusuf. Tuhan punya waktu yang terbaik untuk mengeluarkan dia dari penjara. Kalau saudara melihat di dalam Kejadian 41 ayat 38, setelah Yusuf menjelaskan, mengartikan arti mimpi Firaun, Firaun berkata bahwa
Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah. Dan Firaun melantik Yusuf menjadi orang yang berkuasa di seluruh tanah Mesir. Bapak, Ibu, Saudara, dari kisah Yusuf kita belajar bahwa manusia bisa melupakan kita, manusia bisa meninggalkan kita, tapi Tuhan sekali-kali tidak pernah melupakan. Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan kita. Tuhan menggambarkan dirinya sebagai seorang ibu yang tidak mungkin melupakan bayinya. Begitu sayang Tuhan kepada kita umatnya. Di dalam Yesaya 49 ayat 16 di situ dikatakan, "Lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku." Terjemahan lain juga mengatakan bahwa Tuhan bukan hanya saja melukis kita di telapak tangannya, tapi Tuhan telah mengukir kita di kedua telapak tangannya. Terjemahan lama mengatakan bahwasannya aku sudah mencacahkan tandamu pada kedua tapak tanganku, maka pagar tembokmu adalah selalu di hadapanku. Jadi ketika Tuhan menggambarkan bahwa kita ada diukir di kedua telapak tangannya, berarti itu sangat dekat dengan Tuhan. Sebab itu Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan pagi hari ini bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah melupakan dan membiarkan kita. Ketika kita berada di dalam penderitaan yang begitu berat, ketika kita berada di dalam masalah yang seakan-akan mustahil, kita ada jalan keluarnya. Ingatlah selalu bahwa Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan kita. Yohanes 14 ayat 18, Tuhan Yesus berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Pegang firman Tuhan bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika Tuhan Yesus mau terangkat ke sorga, Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 28 ayat 20, "Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini adalah janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau bukan hanya saja sebagai Bapa kami yang baik, tapi Engkau adalah seperti seorang ibu yang terbaik buat kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami, apalagi melupakan kami. Di tengah penderitaan kami, kesulitan, persoalan kami percaya Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan biarlah Tuhan, setiap umat Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu percaya bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang memberi terbaik buat kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami, Tuhan pasti menolong. Tuhan, kami berdoa pagi hari ini, kalau ada mereka yang mengalami sakit, mereka yang mengalami penderitaan, mereka yang mengalami kesulitan dalam perekonomian, persoalan dalam keluarga, pekerjaan, kami percaya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan selalu menyertai mereka. Bahkan kami berdoa Tuhan buat umat Tuhan yang saat ini ya Tuhan Yesus, yang ada dalam keadaan kelemahan iman, Tuhan kuatkan iman mereka. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan selalu berlaku buat kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, yang kami minta dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.